Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sinabenani, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama alkoksi alkana. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Marolop Nenggolan yang telah memberikan tugas ini. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai definisi eter. Eter sendiri merupakan senyawa organik yang mempunyai struktur R aksen, di mana R-nya adalah gugus alkil. Eter juga memiliki dua residu hidrokarbon yang dapat sama atau berbeda. Struktur senyawa eter diperoleh dengan menggabungkan dua buah alkil dengan atom oksigen. Oleh sebab itu, dikenal pula dengan nama alkoksi alkana. Selanjutnya, rumus dari eter. Rumus umum eter juga sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Perbedaannya terdapat pada gugus fungsinya, sehingga eter memiliki gugus fungsi O, atau sering dituliskan dengan R aksen. Selanjutnya, contoh paling sederhana dari eter. Yang pertama, yaitu ada CH3OCH3, di mana di sini terdapat dua buah alkil atau R yang sama, yaitu CH3. Contoh kedua, yaitu ada CH3CH2OCH3, di mana di sini terdapat dua buah alkil, yaitu CH3 dan CH2 yang disebut dengan etil, dan CH3 yang disebut dengan metil. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa eter. Untuk tata nama senyawa eter itu menggunakan dua sistem, yaitu tata nama IUPAC atau dikenal dengan alkoksi alkana, dan tata nama trivial. Pertama yaitu adalah tata nama IUPAC atau yang disebut dengan alkoksi alkana. Tata nama ini dilakukan dengan dua cara menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumus eter yaitu adalah R aksen. O dan R aksen itu merupakan alkoksi. Apa itu alkoksi? Alkoksi sendiri itulah jumlah atom C yang paling sedikit. Lalu R merupakan alkana, di mana jumlah atom C yang banyak. Untuk tata nama IUPAC, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penomoran harus dekat dengan gugus alkoksinya. Seperti metana akan berubah menjadi metoksi, butana akan berubah butoksi, dan propana akan berubah menjadi propoksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal tata nama alkoksi alkana. Kita ingat kembali bahwa dalam tata nama IUPAC alkoksi alkana, rumusnya itu adalah R, O, dan R aksen, di mana O dan R aksennya itu merupakan alkoksi, sedangkan R-nya itu adalah alkana. Ingat lagi bahwa alkoksi itu adalah jumlah atom C yang paling sedikit, sedangkan alkananya itu adalah jumlah C yang paling banyak. Kita lihat dalam contoh soal ini. Bagian kiri ini itu terdapat C paling sedikit, sedangkan bagian kanan itu terdapat C paling banyak. Sehingga untuk bagian yang saya lingkari ini itu merupakan alkoksinya. Karena C-nya 3, maka disebut dengan propoksi. Kita ingat kembali di dalam tata nama IUPAC alkoksi alkana, penomoran itu harus dekat dengan gugus alkoksinya. Jadi kita lihat di sini bahwa alkoksinya adalah sebelah sini. Maka untuk penomorannya kita mulai dari sini, yaitu dengan pemberian nomor 1, 2, 3, dan 4. Sehingga untuk tata nama rantai ini yaitu adalah 1. Mengapa 1? Dikarenakan 1 itu merupakan penomoran yang paling dekat dengan alkoksinya. Kemudian kita tuliskan lagi propoksi. Lalu kita lihat dulu C yang di sini.
bahwa C yang di sini itu terdiri dari 4, di mana 4 itu disebut dengan butana dan dia tidak memiliki cabang, maka langsung saja kita tulis 1 propoksi butana. Inilah nama untuk tata nama rantai tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tata nama trivial. Tata nama ini dilakukan dengan menyebutkan nama alkil berdasarkan urutan abjad dan kemudian diakhiri dengan kata ether. Jika kemudian kedua alkil merupakan alkil yang serupa, maka digunakan awalan di. Kembali ke rumus ether, yaitu adalah R, O, dan R aksen. Untuk tata nama trivial, R dan R aksen itu merupakan alkilnya, sedangkan O itu merupakan gugus ethernya. Sehingga ketika kita menggunakan tata nama trivial, rumusnya adalah alkil, alkil, ether. Baiklah, di sini adalah contoh soal untuk tata nama ether atau trivial. Kita ingat kembali bahwa trivial itu adalah tata nama yang dilakukan berdasarkan abjad atau alfabetnya. Kita lihat contoh di soal ini. Rumus dari trivial itu adalah RO, R aksen. Itu sama dengan UPEC. Tapi bedanya kalau di UPEC itu O dan R aksennya itu merupakan alkoksi, sedangkan R-nya itu adalah alkana. Tetapi kalau di trivial, R-nya itu merupakan alkil, sedangkan O-nya itu merupakan gugus ethernya. Nah, contoh untuk memahami, kita lihat contoh soalnya. Di sini diingat bahwa kalau C itu memiliki 4 tangan, sehingga kita menulisnya di sini H3, H2, 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 dan H2. Ingat bahwa trivial itu R-nya alkil. Di sini untuk bagian kanan dan kiri ini, C kiri ini dan C kanan ini itu R-nya atau alkil. Jadi ini disebut dengan alkil, ini juga disebut dengan alkil. Nah, bedanya kalau di sini C-nya 2 itu disebut dengan etil. Kalau di sini C-nya 3, ingat bahwa ia disebut dengan propil. Ya, propil. Nah, untuk tata nama penulisannya, ingat bahwa di rumus tadi, di bagian pertama tadi, saya menuliskan rumus alkil, alkil, ether. Sehingga, kita lihat di sini, karena trivial ini menggunakan abjad, biluan mana antara E dan P? E kan, ini adalah paling pertama. Sehingga untuk penulisannya adalah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.